Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat PPT-nya ya semuanya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, lihat ya PPT-nya ya. Siang, Pak. Oke, kita mulai kuliahnya ya. Hari ini metode jalur kritis ya, atau kalau orang sering dengar nama GPM atau Critical Path Method. Nah, ini hari ini kita akan coba pelajari ya. Nah, pertanyaan pertama adalah buat apa sih membuat Critical Path Method ini ya, atau buat apa sih fungsinya kita belajar metode jalur kritis ini ya. Oke. Ya, jadi kalau kita tahu metode tapi tidak tahu penggunaannya, itu kan akan menjadi percuma gitu ya. Jadi kita harus mempelajari sesuatu metode, tapi kita juga harus paham apa yang dipelajari ya. Oke, saya terangkan dulu. Jadi Critical Path Method itu fungsinya apa? Ya, jadi mencari jalur yang paling tepat. Maksudnya jalur apa ya? Jadi jalur itu macam-macam. Ada namanya jalur waktu, ada namanya jalur biaya, ya, dan sebagainya. Ya, dalam contoh hari ini, ya, saya memberikan tentang jalur waktu, ya, mencari jalur yang paling tepat, ya, jalur waktu dalam kasus hari ini ya. Tapi nanti macam-macam ada bicara tentang biaya, ya, dan sebagainya. Oke, ya. Nah, jadi mencari jalur waktu yang paling tepat, ya, dalam kasus hari ini, ya. Nah, kenapa? Pertama, kalau bicara jalur waktu, ya. Itu pertama adalah tidak terlalu lama. Kenapa supaya tidak terlalu lama? Supaya tidak terjadi pemborosan waktu atau biaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak terlalu cepat. Kenapa? Karena pasti ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan tidak boleh tertinggal. Ya, jadi kalau kita mengerjakannya cepat, misalnya ada satu kerjaan yang dikerjakan bersamaan, tapi yang satu sudah beres, yang satu belum, kita langsung mengerjakan kerjaan berikutnya, maka hasilnya akan berantakan, nggak akan sesuai, ya. Jadi ada dua kata kunci di situ. Tidak terlalu lama yang akan menyebabkan boros waktu dan biaya. Yang kedua juga tidak terlalu cepat, ya, karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan tidak boleh tertinggal. Ya, dia harus diberesin dulu, karena kalau misalkan tidak diberesin lebih dulu, kerjaan berikutnya nggak bisa dikerjakan, gitu ya. Nah, terus perlu digunakan metode ini untuk mengetahui pekerjaan yang dapat dilakukan secara simultan atau bersama-sama. Jadi gini. Ya, kayak kita buka slide berikutnya ya. Anda pasti pernah melihat orang bangun rumah ya. Ini di depan rumah saya sedang bangun rumah. Pada saat membangun, ya, pekerjaan awal yang harus dikerjakan adalah membangun pondasi. Nggak mungkin langsung bikin atap, ya. Nggak mungkin langsung bikin atap. Kenapa? Ya mau bangun di mana? Dindingnya nggak ada, tiangnya nggak ada, pondasi nggak ada. Kan nggak mungkin. Artinya jalur pekerjaan itu harus sesuai dengan tahapannya. Tidak mungkin kita bikin rumah langsung bikin atap. Tidak mungkin kita langsung bangun dinding tanpa bangun pondasi. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya. Nah, pekerjaan awal yang dapat dilakukan dalam membangun rumah adalah pondasi. Ya. Kalau pondasi sudah ada, baru kita bisa bangun dinding. Ya. Bisa bangun tahap berikutnya. Ya, jadi pekerjaan itu berurut. Ya. Jadi jalur itu menyatakan urutan pekerjaan sebenarnya. Ya. Jadi kita lihat di sini pekerjaan awal yang dapat dilakukan adalah pondasi. Kalau pondasinya sudah ada, baru bisa membuat dinding, ya. Nah, kalau pondasinya tidak ada, ya kita tidak bisa langsung bangun dinding. Ya, kenapa? Kalau langsung bangun dinding, ya paling nggak nyampe 3 hari hancur tuh, rubuh rumah bangunannya. Kenapa? Pondasinya nggak ada. Karena temboknya akan goyang-goyang, gitu ya. Nah, berarti tahap pertama adalah kita bangun pondasi. Jadi ada urutan urutan atau sekuen yang harus diikuti, ya. Jadi tidak bisa loncat-loncat. Tahapan itu tidak bisa loncat-loncat. Ya, tadi bangun rumah, kita bikin atapnya aja dulu. Nggak bisa. Ya, nah berarti jalur itu harus sesuai dengan sekuennya, tahapan-tahapannya. Oke. Nah, kalau pondasi sudah dibangun, ya, pada saat itu kemudian kalau pondasi sudah jadi, nah kita bisa bangun dinding. Ya. Nah, pada saat kita membangun dinding, kita bisa nggak membuat kusen pintu dan jendela? Bisa. Karena kan tukangnya ada banyak ya. Ada tukang yang khusus membuat dinding, ada tukang yang membuat kusen pintu dan jendela. Nah, pertanyaannya, apakah semua tukang harus bikin dinding? Nggak perlu. Ya, ada yang bangun dinding, ada yang membuat kusen pintu dan jendela. Waktunya bersamaan nggak? Bersamaan, silakan aja. Tapi bisa jadi ya
Orang yang membuat kusen pintu dan jendela, kerjaannya selesai lebih dulu. Misalnya, ya orang membuat kusen pintu dan jendela paling kerjaan 3 hari, paling lama 1 minggu lah. Ya, paling lama 1 minggu. Nah, pada saat membangun dinding butuh waktu sekitar 20 hari. Nah, pertanyaannya, kalau kita pakai waktu yang tadi cepat, oh udah kita pakai waktu selesai seminggu. Dindingnya kan belum selesai, karena membangun dinding kan 20 hari. Berarti ada dinding yang belum beres. Karena kita mau pakai yang cepat, 1 minggu, 7 hari. Sama dengan membuat kusen. Dindingnya nggak selesai. Artinya apa? Itu tidak baik. Ya. Kenapa? Kalau dindingnya belum selesai, kan kita tidak bisa bikin atapnya. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Kita harus menghitung pekerjaan yang simultan itu, yang baik itu seperti apa. Ya. Nah, jadi bukan hanya cepat, ya, tapi juga harus tepat. Gitu ya. Kalau cepat aja kusen aja sudah selesai, waktu 1 minggu udah beres. Tapi ingat, ada dinding yang butuh waktu 20 hari. Masih butuh berapa hari lagi? Masih butuh sekitar 13 hari lagi. Ya, berarti kita harus mengikuti sekuennya lagi. Ya, nah nanti si tukang kusen ini kalau sudah beres dia mungkin bisa bantu bangun dinding, gitu ya. Nah, oke, kita misalkan sudah beres dindingnya, ya, kusen pintu sudah beres juga. Nah, terus selanjutnya kerjaan selanjutnya adalah memasang atap. Ya, memasang atap secara bersama-sama dapat juga memasang daun pintu dan daun jendela. Tadi kusennya, sekarang daunnya. Daun tahu ya, daun pintu itu artinya pintunya dan jendelanya ya. Kalau tadi kusennya. Nah, tahapan berikutnya adalah masang atap dan daun pintu dan jendela. Nah, memasang atap kuda-kudanya cukup lama ya, masang gentengnya cukup lama ya. Nah, mungkin memasang daun pintu butuh waktu 5 hari, masang atap mungkin butuh waktu 10 hari gitu ya. Nah, tapi kan tetap kerjaan itu harus sekuen dan jelas, berurutan. Ya, waktunya boleh yang paling cepat, tapi harus pekerjaan itu selesai semua. Itu tidak bisa ke tahapan berikutnya jika tahapan ini belum selesai, gitu ya. Ya tadi, kalau kita pondasi sudah beres, langsung atap. Ya, terus pertanyaannya atap mau pasang di mana? Nggak mungkin kan, sehingga kita harus bikin dinding lebih dulu. Nah itu, ya. Jadi kita lihat di sini memasang bersama-sama ini, memasang daun pintu dan daun jendela selesai lebih dulu. Nah, tapi kita harus menunggu proses masang atap, baru bisa tahap selanjutnya. Nah, CPM ini atau Critical Path Method ini mensyaratkan jenis pekerjaan sesuai jenis proses urutan waktu. Nah, itu yang kata kunci yang pentingnya di situ. Jadi, Critical Path Method ini bukan bicara hanya yang paling cepat, ya, yang paling apalagi tadi cepat dan yang paling lama, enggak gitu ya, tapi ada semua proses yang bisa dilalui secara bersama-sama sehingga tidak loncat ya, harus mengikuti sekuen waktu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya mungkin? Paham nggak apa yang sudah dijelaskan, kenapa CPM ini penting? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas saya loncat ke yang berikutnya ya, slide berikutnya. Nah, ini kita langsung mulai aja ya, karena biasanya langsung contoh itu lebih mengena dibandingkan hanya cerita-cerita. Contohnya gini ya. Contoh soal 1 ya. Proyek pembuatan alat logam memiliki 5 lokasi. Ya, biasa ya kalau kita pengecoran logam biasanya ada beberapa tempat ya. Pertama, lokasi pertama adalah tempat pengecoran logam. Berarti 1 kita lambangkan dengan angka 1 misalnya, tempat pengecoran logam. Lokasi 2 tempat pencetakan. Ya. Lokasi 3 tempat pembubutan, lokasi 4 tempat penggilingan, lokasi 5 tempat penyimpanan. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kita punya lokasi ya, 5 lokasi. Nah, komponen A dapat dikirim langsung dari tempat pengecoran ke tempat pencetakan. Berarti dari lokasi berapa ke lokasi berapa? Dari lokasi 1 ke lokasi 2 ya. Nah, nanti harapannya Anda harus bisa menggambar ya, menggambar. Nanti siapkan alat tulis dengan kertas, ya kita sama-sama menggambar. Ya, komponen A dapat dikirim langsung dari tempat pengecoran ke tempat pencetakan. Lihat, ya kita lihat di sini. Ya, tempat pengecoran itu dilambangkan dengan lokasi 1. Ya, tempat pencetakan dilambangkan dengan lokasi 2 atau 2 gitu ya. Oke, kita sudah punya data itu ya. Komponen B ya dan komponen C harus dikirim dulu dari tempat pengecoran ke tempat pembubutan. Berarti dari lokasi 1 berarti 1 ke 3. Ya. Ya, jadi kita bayangkan gini.
komponen A dari lokasi 1 ke lokasi 2. Berarti langsung ya. Nah, komponen B dan C harus dikirim dulu dari tempat pengocoran ke tempat pembubutan. Berarti dari lokasi 1 ke lokasi 3. Ya, sudah ada gambaran ya. 1 ke 2, 1 ke 3. 1 ke 2 itu untuk komponen A, 1 ke 3 itu untuk komponen B dan komponen C. Oke. Nah, dari tempat pembubutan, ya, dari lokasi 3 berarti, ya, komponen B langsung dibawa ke tempat pencetakan. Berarti dari lokasi 3, nih, tempat pembubutan kan lokasi 3. Dari lokasi 3 dibawa, komponen B langsung dibawa ke tempat pencetakan. Berarti komponen B dibawa dari lokasi 3 ke lokasi 2, tempat pencetakan 2. Jadi dari 3 ke 2. Ya. Komponen C harus dibawa ke tempat penggilingan dulu, tempat penggilingan 4. Berarti komponen C dari ya, lokasi 3 ke lokasi 4. Ya. Nah, dari lokasi 4 baru dibawa ke lokasi 2. Oke. Nah, komponen A, B, dan C kemudian dikirim ke tempat penyimpanan setelah proses pencetakan selesai. Ya, berarti A, B, C ngumpulnya kan di 2 nih. Kenapa? Karena semuanya tertulis ya, ini ya, yang pertama ini. A ke tempat pencetakan, berarti dari 1 ke 2. B dari 2 ke dari 1 ke 3. Nah, terus kemudian dari 3 ke 2. C dari 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2. Gitu ya. Komponen A, B, dan C, ya berarti poolnya di 2 kan? Dikirimkan ke tempat penyimpanan setelah proses pencetakan selesai, berarti ke 5. Nah, ini ya, jadi ini nanti kita buat gambarnya bareng-bareng. Yang penting Anda paham dulu. Lama masing-masing proses, lokasi 1 ke lokasi 2 butuh 3 hari. Berarti nanti ada 3 di situ. Lokasi 1 ke lokasi 3 butuh 2 hari, lokasi 3 ke lokasi 2 butuh 5 hari. Ya, ini adalah proses waktu. Ya. Oke, sekarang Anda siapkan alat tulisnya dengan pulpennya. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Kita kerjakan bareng-bareng dari soal ini. Ya. Kalau biasanya saya dari papan tulis ya, ini kan agak sulit. Jadi Anda kerjakan dulu, Anda ambil pulpen dan ambil kertas, kita kerjakan bareng-bareng. Oke ya? Oke. Ya, sekarang sudah semua ambil kertas. Sekarang Anda sambil bantu saya ya nanti ini perintah-perintah ini. Komponen A dapat dikirim langsung dari tempat pengecoran ke tempat pencetakan. Berarti komponen A itu dibawa dari lokasi 1 ke lokasi 2. Kita buat di sini. Lokasi 1 ke lokasi 2. Gitu. Ya. Sambil dicatat ya, supaya Anda langsung paham. Oh, gini maksudnya. Gitu ya. Oke, sudah? Kalau sudah, ada perintahnya lagi apa? Coba bantu baca lokasi yang kedua. Ini kan yang pertama ya, komponen A. Komponen B dan C. Komponen B dan C. Komponen B dan C. harus dikirim dulu dari tempat pengecoran ke tempat pembubutan. Berarti lokasi 1 ke lokasi 3. 1 ke 3, Pak. Oke ya, kita buat 1 ke 3. Gitu ya. Oke. Ya, berarti apa? Nah, sudah ada ya. Ini yang ke sini A, nih. Yang ke sini B dan C. Betul ya? Nah, sekarang kita buat ya. Kita buat di sini. Di sini A, gitu ya. Ini A. Yes. Di main HP weh. A, gitu ya. Nah, apa di bawahnya deh, biar gampang. A, di sini komponen B dan C. B dan C, betul ya? Oke. Gitu ya. Apalagi perintahnya? Komponen B langsung dibawa ke tempat pencetakan. Berarti dari komponen B dibawa dari lokasi 3 ke lokasi 2. Ya kan? B. Berarti kita
buat di sini nih B berarti ya. Berarti di sini komponen B kan sudah terpisah ya, karena kan semuanya kan awalnya B dan C mangkal ke 3 kan. Nah, sekarang B. Oke. Ya, gitu ya. Nah, berarti ini sudah B BC ke 3 ya, terus yang kedua yang dari lokasi 3 ke lokasi 2 komponen B, betul ya? Nah, sekarang selanjutnya. Selanjutnya apa? Komponen C harus dibawa ke tempat penggilingan dulu sebelum ke tempat pencetakan. Oke, berarti komponen C dia tadi penggilingan itu 4 ya, nomor 4 ya kalau salah ya. Berarti komponen C dibawa ke tempat penggilingan dulu. Kita buat ya. Ini ya. Komponen C lari dari lokasi 3 ke lokasi 4. Berarti kita buat di sini komponen C-nya kan. Ya. Ya kan? Tadi komponen B dari lokasi 3, lokasi apa tadi? Ke lokasi 2. Oke ya. Komponen C dari lokasi 3 ke lokasi 4, betul ya? Nah, setelah itu komponen C dibawa ke lokasi 2. Berarti kita buat ke lokasi 2, ya. Berarti ini ada komponen C lanjut ke komponen ke lokasi 2. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di lokasi 2 komponen apa aja sekarang? A, B, dan C. Oke, good. Dan Ya, sudah ngumpul ya. Karena tadi lokasi komponen A dibawa dari lokasi 1 ke lokasi 2. Oke. Komponen B dari lokasi 1 ke komponen B dan C dibawa dari lokasi 1 ke lokasi 3. Nah, di sini dipecah kembali, dipecah. Ya, komponen B langsung dibawa ke pencetakan ya. Pencetakan ya lokasi 2 ya. Ya. Dibawa langsung ke sini atau lokasi 2. Nah, komponen C harus dibawa ke penggilingan dulu atau ke lokasi 4. Kalau sudah, komponen C baru dibawa ke tempat pencetakan. Nah, berarti apa? Di komponen di lokasi 2 atau di pencetakan ini sudah ada komponen A, B, dan C. Nah, selanjutnya dari komponen A, B, dan C ini dibawa ke tempat penyimpanan. Bawa. Ya, berarti sini sudah ada komponen A, B, dan C. Ya, sudah ada komponen A, B, dan C. Oke. Sampai sini sudah jelas? Sudah bisa? Paham? Jelas, Pak. jelas, Oke. Pak. Oke ya. Nah, kita membuat jalurnya dulu. Membuat jalur ini dulu. Yang paling sulit itu adalah membuat jalur ini. Yang paling sulit dari ilmu CPM ini, critical path method ini adalah membuat jalur ini. Yang paling sulit. Ya. Nah, terus tadi ada bicara biaya. Ada biaya lagi. Apa namanya? Waktu. Ya, waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengirim barang. Oke, bisa bantu saya? Lokasi 1 ngirim apa? Lokasi 1 ke lokasi 2 butuh 3 hari. Lokasi 1 ke lokasi 2 butuh 3 hari. Kita tulis 3 hari di situ. Oke. Ini. Ya, sudah tertulis ya? Lokasi 2. Yang berikutnya. Lokasi 1 ke lokasi 3 butuh 2 hari. Kita tulis 2 hari. Terus? Lokasi 3 ke lokasi 2 butuh 5 hari. Kita tulis 5 hari. Terus? Lokasi 3 ke lokasi 4 butuh 1 hari. Lokasi 4. 3 ke 4 ya? Iya, 1 3 ke hari. 4. Terus? Lokasi 4 ke lokasi 2 butuh 3 hari. Butuh 3 hari. Kita tulis. Terus? Lokasi 2 ke lokasi 5 butuh 2 hari. Oke. Di sini sudah paham? Semua soal sudah terjawab ya?
Bisa ya? Jadi kita pertama tadi membuat jalur kritis, yang kedua memasukkan unsur waktu. Ya. Habis itu paham ya? Nah, nanti unsur waktu itu bisa macam-macam, bisa jadi biaya, bisa dirubah ke biaya misalnya, ya. Dan lain-lain, ya. Jadi dalam kasus ini saya pakai unsur waktu. Oke, nah sampai sini, sampai gambar ini muncul semua sepertinya, ada yang mau bertanya nggak? Nih, gambar ini. Muncul semua sepertinya, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang belum paham? Karena kalau gambar ini nggak paham, nanti kita sulit. Karena kalau gambarnya salah, jalurnya salah, nanti hitung-hitungannya akan salah. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Sudah clear? Oke. Kalau sudah clear, ya, sekarang kita mau mencoba menghitung, ya. Oke. Nah, kita ada dua jalur namanya early start dan late completion. Early start itu gimana? Early start itu mulai dari titik awal. Titik awalnya berapa? 1. Ya, early start. Itu titik awalnya 1. Node-nya, node awal. Dimulai dari node awal, node 1. Ya. Nah, terus kalau late completion itu berarti mulai dari titik paling akhir. Ya. Nah, karena di sini contohnya adalah 5, berarti late completion-nya node-nya adalah 5. Ya, jadi sekali lagi nanti Anda lihat pada soalnya ya, pada diagram Anda kalau leads akhirnya ada 9 berarti 9 gitu ya. Nah, kasus ini leads akhirnya adalah leads completion-nya node akhirnya adalah 5, berarti mulai dari angka 5. Ya. Nah, terus early start node awalnya dimulai dengan 0. Ya, dimulai dengan 0. Kalau LC node akhirnya itu dimulai dari ES node akhir. Kalau dalam ini adalah node akhirnya adalah 5 berarti. Ya, node akhirnya nanti tergantung nilai akhirnya ya. Nilai akhirnya ya. Nah, rumusnya kalau early start sama dengan max I. Ingat, kalau early start mulai dari max. Max itu maksudnya gimana? Karena panahnya keluar dari titik awal. Kalau ke kanan itu titik awal, dari titik awal panahnya keluar itu max. Ya. Dan dia tandanya plus. Ya, plus. Tapi kalau mulainya dari akhir, berarti kita balik. Jadi gini prosesnya, critical path method untuk menentukan jalurnya. Ya, early start itu maksudnya mulai dari awal, ya, sampai ke titik akhir. Kalau late completion itu mulai dari akhir ke awal. Jadi panahnya terbalik. Ya, jadi kita lihat panahnya terbalik. Kalau panah terbalik berarti minus. Ya. Nah, T-nya itu apa? T-nya itu adalah ini. T itu adalah unsur waktunya. Gitu ya. Oke, saya mulai ya. Nah, ingat jalur kritis atau critical path method itu ya, node dengan ES early start sama dengan late completion. Ingat kata kuncinya di sini. Ya, early start sama dengan late completion. Oke. Kita mulai sama-sama ya. Kita mulai sama-sama. Di bawah gambar itu Anda tulis seperti ini, early start ES ya titik 2. Tapi ini jangan dulu. Ini jangan dulu biar saya terangin. Oke, Anda tulis early start di bawah gambar. Sudah? Ya. Nah, kalau Anda sudah tulis, sekarang kita tulis ES1 sama dengan 0. Kenapa? Karena mulainya dari 0. Tidak ada angka di situ. Ya, ES1 node awal sama dengan 0. Ditulis ya, ditulis biar Anda paham. Ya. ES node awal sama dengan 0. Berarti ES1 sama dengan 0. Kenapa? Karena mulainya dari 0. Tidak ada hari di situ. Ya, tidak ada unsur waktu di situ. Mulainya dari 0. Oke? Nah, sekarang kita mau melihat gini. Selanjutnya dari node 1 ini kemana dulu? Ya, kedua boleh aja. Tapi kalau kedua nanti Anda akan sulit. Baiknya bagaimana? Anda cari dulu panah-panah yang paling banyak menuju ke angka 2. Yang paling panjang. Ya. Yang panjang mana? Berarti dari 1 ke 3, ya. Terus dari 1 ke 3, dan terus dari 3 ke 2, terus dari 3 ke 4, 4 ke 2. Oke ya, sekarang kita tulis. Anda sudah tulis ya, E1 sama dengan 0 ya. Oke, berarti nilai ES1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat, kalau langsung ke sini, langsung ke ES2, ingat ES2 itu ada 3 panah yang masuk. Sehingga akan sulit nanti. Sehingga apa? Kita cari ES yang paling banyak, yang paling panjang jaraknya. Dari mana? Bisa ngerjakan dari ES4.
Ya, nih, oke. Sekarang kita mulai dari S3 ya, karena kan panah pertamanya dari S1 ke S2 itu ada 3 panah ya. Maka kita coba dulu ke S3 ya. Kita masuk ke sini dulu, jangan langsung ke sini dulu, tapi ke bawah dulu ya, ke S3. Karena nih 2 itu dilalui 3 panah ya. Oke, sekarang kita ke S3. S3 itu ya, ingat rumusnya ini ya, S3 sama dengan max I, nilai maksimum ESI tambah TIJ. Kita lihat ya. ES3 sama dengan ES1 tambah waktu yang dibutuhkan TIJ. Berarti dari T1 ke T3. Ya. ES1-nya berapa? ES1-nya 0. Ya. ES1-nya 0. Kenapa ES1? Karena untuk menuju ke ES3 ada di ES1. Ya, berarti ES1 tambah T13 13 ya. Dari untuk ke ES3 ES0 ES1 sorry ES1 tambah T13 di mana ini waktunya nih ya, sehingga apa, ES3 sama dengan ES1 tambah T13 ditulis ya. Berarti apa, ES1-nya berapa? 0. Ini 0. T13 berapa? Waktu yang dibutuhkan dari T1 ke dari lokasi 1 ke lokasi 3 butuh berapa? 2. Ditulis di sini 2. Sama dengan 2. Oke, kita coba dulu. Yang mau bertanya siapa? Kira-kira jelas apa belum? Sebelum ke berikutnya. Ada yang mau bertanya? Sampai situ paham? Paham ya? Nah, Bapak saya mau Ya. bertanya. Ya, silakan. Kan kalau misalnya yang di satunya ada waktunya itu gimana, Pak? Ini lokasi 1. Nggak akan ada waktunya, misalnya karena di pasti lokasi. mulainya dari 0. Oh iya ya. Nah, nggak akan ada waktunya. Makanya dia selalu sudah dipastikan not awal sama dengan 0. Ya, nggak akan ada waktunya. Karena kan itu baru mau dikerjakan, baru mau. Nah, ini kan belum ada. Gitu ya. Paham ya, Nur? Oh iya, makasih Bapak. Ya, ada lagi? Ada yang mau tanya sebelum kita ke berikutnya? Ya, oke. Kalau tidak ada, kita mulai ke ES4. Nah, dari ES3, ini kan dipecah lagi nih. Ya, ada yang langsung kedua, ada yang keempat. Dari 4 baru ke 2. Nah, kita kerjakan dulu yang paling panjang tadi, jalurnya. Ya. Nah, tadi kan S3 sudah ketemu, ya tinggal nyari ke S2 kan. S2 kan harus ada 3 panah, sedangkan kalau ini baru 2 panah. Berarti kita cari panah ketiganya. Nah, kita cari berarti ES4. Nah, ES4 itu mulai dari ES3 ya ditambah T34. Artinya apa? S3 berapa? S3 tadi ketemu angka 2. Dari mana? Dari ini, 0 tambah 2, gitu ya. Ini S3. Nah, terus ES4. S4 dari mana? ES3 tambah waktu yang dibutuhkan dari 3 ke 4. Ya, berarti ES3 tambah T34. S3-nya berapa? 2. 2 dari mana ini? Ya. Nah, terus waktu yang dibutuhkan berapa? 1. 1 dari mana ini? 1. Sehingga ES4 ketemu angka 3. Oke. Nah, sekarang kita sudah ketemu, lihat ya, lihat tadi. Tadi kan lokasi 2 itu merupakan pertemuan dari komponen A, B, dan C. Atau pertemuan dari ES1, kan gitu ya, ES3, dan ES4. Paham ya? Nah, ES2 ini pertemuan dari ES1, ES3, dan ES4. Oke, sekarang kita harus mencari, ya, di ES2 ini, ingat ada max di situ. Ya, kita mencari yang maksimum. ES2 ini ingat ada 3 panah yang masuk ke sini. Jadi Anda patokannya 3 panah. 1, ini 1, 2, 3. Berarti kita harus membuat 3 data di situ. Nih, ES ini 1, ya. Apa itu? Yang masuk dari ES1 dengan waktunya ke 2. Ini kan 1, S1.
Apalagi ES3. ES3 itu ini. Masuk ke waktunya 5, ya, ke angka 2. Ini. ES4, ya, dengan waktunya ke ES2. Berarti ada 3 panah yang masuk. Ini ES1, ES3, dan ES4. Nah, kita cari nilai maksimum dari masing-masing ES ini. Ya. Nah, kita lihat di sini. ES1 tadi ketemunya sama dengan 0. Ya kan? Kan ini rumusnya ya. ES1 tambah T12. ES1 berapa? 0. Waktu yang dibutuhkan dari ES1 ke ES2 berapa? 3. Berarti 0 tambah 3. Ya, itu data pertama. Ya, data pertama. Panah pertama. Ini panah pertama. Nah, terus yang berikutnya, ya, apa yang masuk? Ini panah yang ini. Berarti ini masuk panah ES3. Ya, kita lihat ES3 berapa? ES3 itu 2. Kita tulis di sini 2. Ya. Waktu yang dibutuhkan dari ES3 ke ES2 itu berapa? 5. Ini 5. Berarti 2 tambah 5. Ya, ini data yang kedua atau panah yang kedua. Kita sudah punya data. Nah, sekarang panah berikutnya adalah ES4. Ya. Berapa ES4? ES4 3. Kita masukkan di sini 3. ES4 ya. 3. Berapa waktu yang dibutuhkan? 3. 3. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ya. Ini ada yang kurang ya. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat. Ini ada yang kurang ya. Tadi tolong ditambahkan ya. Lupa nih. Ada yang kurang. Ya, kita lihat di sini ya. Ya, 0 tambah 3 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, 2 tambah 5 sama dengan 7. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, kita lihat sekarang. Di ES2, mana yang paling maksimal? Yang paling maksimal angka 7. Berarti kita tulis berarti ES2 sama dengan 7 di situ. Ya, cari yang maksimal berapa? 7. Berarti S2 adalah 7. Nah, sekarang semua barang sudah ngumpul di 2, ke 5 dikirimnya. Berarti ABC dikirim ke 5. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini ES5 berarti. Nah, ES5 dari mana? ES5 itu dari ES2 dan waktu yang dibutuhkan dari 2 ke 5. ES2 berapa? ES2 adalah 7. Ya, 7 dari mana? Ini 7. Waktu yang dibutuhkan berapa? Dari 2 ke 5. Ya. Jadi T25 itu maksudnya dari 2 ke 5 gitu ya. 7 tambah 2. 2 dari mana? Ini. Gitu ya. Sama dengan 9. Nah, inilah waktu yang bisa ditempuh. Waktu tercepatnya 9 hari. Dari mana? Ya, kan ini tadi jaraknya. 2, 5, 2. Kenapa nggak langsung? Kan tercepat ini. 3, 2, 5 hari cuman. Ingat. Ya, ada proses lain yang harus dilalui. Tadi kita tidak bisa langsung bikin atap kalau dindingnya belum dibuat. Ya. Di sini kan tadi yang saya sampaikan, nggak mungkin kita langsung bangun atap kalau dindingnya belum dibuat gitu. Pondasinya belum dibuat atau apanya belum dibuat. Ya, jadi kita harus mengikuti proses yang lain secara bersamaan. Nah, waktu yang dibutuhkan yang tercepat adalah 9 hari. Oke. Nah, ingat ya, kalau jadi dibuat gini, T13 artinya apa? T13 itu artinya waktu yang dibutuhkan dari 1 ke 3, itu 2, gitu ya. T34 apa? Waktu yang dibutuhkan dari 3 ke 4, berapa? 1. Ini kan 3, 4, waktunya berapa? 1, gitu ya. Nah, terus apa lagi? T42, waktu yang dibutuhkan dari 4 ke 2, 3. Oke. Nah, sehingga apa? Jalur terpilihnya, ya, dari ES ini kita lihat, ya, ini kan kita lihat nih, jalur terpilihnya adalah dari ES1 ke ES3. Kenapa? Karena jalurnya ini. Ya, dari ES1 ke ES3. Dari ES3 ke ES2. Ini. Ya, terus dari ES2 ke ES5. Nah, inilah jalur yang terpilih tuh 1, 3, 2, 5. Oke. Early start ada yang mau bertanya sebelum kita ke leads completion? Ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, sudah paham ya? Oke, sambil dicatat ya, jadi Anda langsung bisa, oh ya, dapatnya seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda sudah bisa membuat early start, ya, nah maka kita harus mencari leads completion, artinya kita mulainya dari akhir. Kalau early start, kita mulainya dari awal. Ya, kita lihat di sini, leads completion, kita mulai dari akhir. Oke. Nah, kita lihatnya dari sini, dimulai dari node akhir. Node akhirnya berapa? 5. Berarti LC5 sama dengan 9. 9 dari mana? Karena ini, 9. Ya. Ingat, ES sama dengan LC, berarti LC5 sama dengan ES5, itu sama dengan 9 hari. Ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Kita balik kan? Jadi prosesnya ini membalik. Kalau tadi dari 1 ke 3 ke 2 ke 5 atau 1 3 4 2 5 atau 1 2 5, sekarang kita membalik dari 5 2 4 3 1 atau dari 5 2 3 1 atau dari 5 2 1. Ya. Ini untuk mengecek konsistensi jalur sebenarnya. Ya, makanya ada leads completion. Kita lihat di sini ya. LC5 sama dengan 9. 9 dari mana ini tadi? Karena ES5 sama dengan LC5 ya. ES sama dengan LC. Nah, kita langsung tulis aja LC5 sama dengan 9. Oke. Nah, terus kita lihat dari 5 ke 2. Ya. Berarti kita harus punya data LC5. Dan waktunya berapa? Dari T5 ke T2. Berarti T52. Berapa? 2. Ya, ingat. Karena ini panahnya panahnya kalau tadi kan panahnya masuk berarti plus. Kalau ini panahnya terbalik ya. Jadi kita nilainya adalah minus ya. Karena panahnya terbalik. Berarti LC5 ya, untuk LC2 di sini nih, LC2 di sini itu sama dengan LC5 dikurang T52. Ya. LC5-nya berapa? 9. Ya, ini 9. T52 berapa? Ini 2. T52 waktu dari 5 ke 2. Berapa? 2. Berarti 9 kurang 2 sama dengan 7. Ya. 9 kurang 7. Oke. Nah, terus selanjutnya kita lihat dari LC2 mungkin nggak langsung ke LC1? Enggak, kenapa? Ada proses yang lain yang belum bisa dikerjakan. Lihat, LC1 itu ada 2 panah yang keluar. Jadi kita harus menyelesaikan panah yang mana? Yang lain dulu. Ya, jangan langsung ke sini, nanti Anda akan sulit. Ya, jadi kita harus menyelesaikan dari LC2 ke LC3 dan ke LC4. Ya, yang paling mudah adalah kita menyelesaikan ke LC4 dulu. Kenapa? Karena LC3 dilalui oleh beberapa panah. Ya. Oke, berarti dari LC2 ke LC4. Kita lihat. Nah, LC4 itu rumusnya LC2 dikurang dari T24. Ya. LC2 berapa? 7. Dari mana ini? 7. Dikurang T24. T24 mana? Jarak waktu yang dibutuhkan dari T2 ke T4. Ya, butuh 3. Berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Ya, ini LC4. Nah, dari LC4 kita masuk ke LC3. Ingat, LC3 itu ada 2 panah yang keluar. Dari mana? Dari LC4 dan LC2. Sehingga LC3 kita cari nilai yang paling minimum. Ingat, ya, minimum. Kenapa? Karena panahnya panah keluar. Jadi kita nilainya adalah nilai minimum. Ya. Nah, kita cari LC3 itu dipelalui oleh LC4 dan LC2. Maka kita lihat di sini minimum nilai LC2 dikurang T23. Kalau dari sini berarti LC2 dikurang waktu dari T2 ke T3. Ya, berarti 5 waktunya. Berarti ini 7 LC2 kan LC2 kan 7 tadi. Ini dikurang 5. 5 dari mana? T23. T23 ini. Ya. Nah, terus yang LC4 ya, LC4 tadi ketahuan berapa? 4 ini. Dikurang waktunya 4 ke 3. Berarti T43. Ya. 4 LC4 itu 4 dikurang dengan 1. 1 dari mana ini? 1. Nah, terus kita cari nilai yang paling minimum.
Ya, ada dua data yang dihasilkan karena ada dua panah yang keluar kan sini dari LC3 ada dua panah yang keluar, berarti ada dua data. Yang mana yang paling minimum? Dari LC2 atau LC4? Yang paling minimum adalah dari LC2. Ya, LC2 berapa? 2 hasilnya. Kalau LC4 hasilnya 3. Kita cari yang paling minimum berapa? 2. Berarti 2 yang kita tulis di sini. Berarti kita punya data LC3 adalah 2. Ya. Nah, baru dari sini kita lihat panah yang keluar dari LC1 ada 2, ya, kedua dan ketiga. Maka kita buat ada 2 panah di situ, berarti ada 2 data di situ. Kita lihat di sini LC1 ya sama dengan min LC2 dikurang T21. Ya, min dari LC2 dikurang dengan T21 berarti 3. LC2 berapa? LC2 tadi 7. Ya, tulis di sini 7. Dikurang dengan T21 berapa T21? 3. Berarti 7 dikurang 3. Ya. Hasilnya berapa? 4. Ini. Nah, terus dari LC3 ada yang ke LC1. Berarti LC3 dikurang T31. T31-nya berapa? T31 jaraknya adalah 2 lamanya. Berarti ya kita lihat di sini LC3 berapa? LC3 2. Sini. Nah, dikurang dengan ini berarti kan dikurang dengan waktunya 2. 0 berarti. Nah, kita lihat di sini sudah ada 2 data 4 dan 0. Nah, kita cari yang nilai yang paling minimum. Yang paling minimum adalah 0. Sehingga secara konsisten waktu tercepat memang adalah 9 hari. Kenapa? Kita lihat ya konsistennya. Kita lihat di sini ya. Jalur terpilihnya untuk ES, ES1, ES3, ES2, ES5. Kita lihat di sini. Nah, jalur terpilih LC kan ini 5, terus kedua ya, terus ketiga ya, terus ke 1. Ya, kita lihat. Nah, dari sini kita lihat seakan-akan kayak dibolak-balik ya. ES1 di sini, tapi di sini jadi LC1. ES5 di sini jadi LC5. Ya, ES3 di sini jadi LC3, ES2 di sini jadi LC2. Ya. Oke, kalau kita lihat di sini, metode jalur kritis terpilihnya adalah ES, itu ES1, ES3, ES2, ES5. Jalur terpilih LC, itu LC5, LC2, LC3, dan LC1. Nah, ingat tadi aturannya adalah CPM jalur kritis, ES sama dengan LC. Ya. Nah, lihat nomor ES, ya, lihat nomornya, ES1, ini 1, 3, 2, 5. Lihat nomornya. Ya, lihat nomor dan LC 5, 2, 3, 1. Kayak dibalik ya, lihat. Anda lihat ya. 5 ya, 2, 3, 1 sama. Ya, angka dari awal pada ES merupakan angka kebalikannya dari LC sehingga ES sama dengan LC. Kita lihat jalurnya. Ya, jalurnya ini tadi 1 dari ES1 ke ES3, ya, dari ES1 ke ES3, terus dari ES3 ke ES2, tuh. Ya, dan dari ES2 ke ES5. Ya. Nah, konsistennya dari LC dari 5 ya, ini 5, kalau kita tarik lagi 5 2 kan mundur ya, panahnya mundur ya. 5 2 3 1. Ternyata konsisten. Nah, sehingga tadi ketemulah angka tercepat 9 hari melalui jalur ES1, ES3, ES2, ES5 sama dengan LC5, LC2, LC3, LC1. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Pak, maaf Pak, mau Ya. Saya masih bingung yang jalur terpilihnya itu, Iya. Pak. Kenapa? Jalur terpilihnya kenapa nggak pakai? Artinya Pak ES kan atau ES4? Memang waktu tercepat atau bagaimana? Ya, gini, kita lihat jalur terpilihnya. Jalur terpilihnya kan kita lihat ya. Nih, ES1 mulai dari sini ya. Nah, terus yang kedua adalah ES3. Ini. Nah, terus ES2 ini dan ES5 ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa enggak 125? Nah, kita lihat kalau 125 coba lihat dari ES1 ke 2
Berarti ya, kita lihat di sini ES2 ya. ES1 ke 12 itu butuh waktu berapa? 3 di sini. Pada ini bukan nilai maksimum kan? Ini adalah nilai minimum. Nilai maksimum berapa? 7. 7 itu lewat mana? ES3. Nih. Berarti dari 1 ke 3 yang dipilih. Kan yang dipilih nih ya. Saya yakin ya, Anda bingung pasti di sini. Kenapa dari S1 langsung ke S3? Padahal kan S3 itu, S2 itu kan ada 3, 4, ada 3 dan 4 gitu ya. Lihat di sini. Ya. Dari ES2 ya, itu kita lihat kalau langsung ke sini dari 1 ke 2 itu justru paling minimal. Padahal yang diminta adalah maksimum untuk ES ya. Kalau ES3 kita lihat 7. Kalau ES4 itu 6. Nah, kita lihat yang maksimal yang mana? ES3. Berarti kita sudah punya jalur ES1 ke ES3. Oke, habis itu sepakat dulu ya. Ya, dari di sini kita lihat yang paling maksimal dari ES2 ini, karena panah ada 3, panahnya ada 3 yang masuk, kita cari yang paling maksimal untuk ES. Mana yang paling maksimal? ES3. Sehingga keluarlah tadi dari ES1 ke ES3, karena yang maksimal adalah ES3. Ya, clear ya? Nah, dari ES3 kemudian kemana? Ya otomatis ke ES2, karena semua ngumpul di ES2. Nah, dari ES2 kemana? Ya otomatis ke ES5, karena cuma satu jalur. Untuk ES, clear dulu nggak di situ tadi? Penentuan jalur terpilihnya. Tadi siapa? Nur, siapa lagi yang tanya tadi? Rizky dengan Kezia. Clear dulu nggak? Jalur terpilihnya 1, 3, 2, 5 itu kenapa? Iya Pak, clear Pak. Karena Clear nyari ya? maksimal ya. Oke, ya. Jadi lihat ya. Jadi terpilihnya gimana? Kenapa? Karena kita dari ES cari yang maksimalnya. Gitu. Ya. Ini kan 2 ini ada 3 panah yang masuk. Nah, dari 3 panah ini mana yang paling maksimal itu yang kita cari. Itu yang kita pilih. Nah, itu yang terpilih adalah yang maksimal adalah 7. 7 itu dari mana? Dari ES3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk LC. Kita lihat LC ya. LC itu dari sini udah clear ya. Ini dari 9, dari 5 ya. Dari 5 ke 2 udah clear, itu udah standar lah karena cuma satu jalur kan. Jadi ES5 ke ES2 satu jalur. Jadi kita nggak bisa bantah lagi. 5 2 oke. Nah, pertanyaan dari 5 2 ke 1 ketiga atau keempat. Kita lihat di sini. Dari 2 kita cari nilai yang paling minimum karena di sini ada nilai yang paling minimum. Lihat di sini. Ya. Kita lihat kalau kita dari 2 jalur 2 ke mana? Ke 4 ya nilainya berapa? Nilainya 3. Nih, tuh. Ya. Ya kan? Dari 2 ke 4 nilainya 3. Tapi kalau dari 2 ke 3 itu nilainya 2. Yang paling minimum. Ya. Paham sampai situ? Nah, kita lihat kalau misalnya langsung dari 2 ke 1 bagaimana? Kalau 2 ke 1. Lihat, 2 ke 1 itu 7 dikurang 3, nilainya 4. Ya, sedangkan yang di situ yang paling minimum dari 2 itu, dari 2 ke 1, 2 ke 3 atau 2 ke 4, yang mana yang paling minimum? Yang paling minimum adalah jalur ke LC3. LC3 berapa? 2. Ya, sehingga ini dari LC5, LC2 ke yang paling minimum adalah LC3. Kenapa? Ini kan 2. Coba lihat. Kalau ke LC dari LC2 ke LC1 ya butuh berapa? 4. Kalau dari LC2 ke 4 masih ada 3. LC2 ke 3 2. Nah, terus dari LC1 dari LC3 ke LC1 itu butuh berapa? Butuh 0. Kenapa? Sudah habis di jalan, di time-nya. Nah, sehingga keluarnya adalah ini tadi, nilai minimum LC5, LC2, LC3, LC1. Yang susah itu adalah mencari ini kan, karena di jalurnya ini kan, di sini ada banyak jalur yang masuk. Ya, sehingga kita cari yang paling minimal. Gitu. Yang paling minimal mana? Dari jalur 2 ke jalur 3. Dari lokasi 2 ke lokasi 3 yang paling minimal. Gitu. Ya, sehingga ketemu. Ya. Kalau LC5 ke LC2
it's okay, nggak bisa dibantah. Nah, yang pertanyaan adalah kenapa nggak langsung LC1, LC4, atau LC3? Nah, kita cari yang paling minimum. Paling minimum berapa? 2. 2 itu mana? 2 itu adalah LC3. Berarti dia adalah yang dipilih. Berarti LC3. Nah, dari LC3 nggak kemana-mana lagi kan, cuma satu jalur. Ya, berarti tinggal LC1. Nah, setelah dicocokkan sama ternyata. Lihat ya, LC5 di sini ES5. Gitu. LC2, ES2. LC3, ES3. LC1, ES1. Ya, jadi semacam cross check konsistensi. Gitu ya. Oke, sampai situ ada yang mau bertanya lagi? Cukup jelas? Saya boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Jadi itu kan jalurnya sudah ditentukan, misalnya pas ES itu kan dari jalurnya udah ditentukan. Nah, Ya. nanti pas jalur LC terpilih itu selalu sama dengan kebalikannya ES, apa nanti bakalan ada sesuatu yang bakal membedakan gitu? Oke, ya, biasanya selalu sama. Harusnya sama, karena dia bicara konsistensi. Gitu ya. Harus sama, karena sudah di note di sini, jalur kritis itu ES sama dengan LC. Kalau dia beda jalur, misalnya tadi ES-nya 1, 3, 2, 5. Ternyata pas LC 5, 2, 4, 3, 1. Berarti ini nggak konsisten nih, jalur kritisnya. Gitu. Paham habis itu? Siapa tadi, Yanuar? Paham? Paham, Pak, paham. Ya, ya, jadi sudah ada aturannya. Jalur kritis note dengan ES sama dengan LC harus sama. Nah, maksudnya konsisten itu gimana? Maksudnya Anda mempelajari sebenarnya jalur ini sama-sama 9 hari enggak? Gitu. Gitu ya. Ya, jadi memang sebenarnya kok kayak kurang kerjaan ya, udah pasti itu, kenapa harus dihitung lagi? Jadi gini, kadang-kadang orang ada yang salah ngitung ES-nya. Gitu ya, bisa jadi seperti itu. Ya, ini untuk cross check aja sebenarnya, untuk konsistensi, benar nggak jalur berangkat sama dengan jalur pulang, kan semacam itu sebenarnya. Gitu. Oke, Yanur, cukup ya, paham ya? Berarti nanti misalnya kan saya sudah mencari ES gitu, Pak. Nanti ketika saya pusing mencari jalur LC-nya, berarti saya tinggal mencari jalur dari kebalikan ES-nya gitu, Pak, bisa? Iya, pastikan itu aja. Pastikan itu aja. Oke. Ya. Jadi sebenarnya itu untuk ngecek aja sebenarnya. Kadang-kadang ini pas udah ngitung-ngitung, loh kok arinya berbeda ya? Gitu. Nah, berarti ada yang salah tuh jalurnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Nah, ini nanti Anda latihan soalnya ini, ya ini sama aja sebenarnya, ya sama aja. Cuman bedanya kalau tadi kan narasi ya. Kalau saya lebih senang ini sebenarnya. Kalau tadi narasi. Jadi ini kalau ini kan kegiatan yang mendahului, berarti apa namanya 1, 2, berarti ada 1, 2 dibuat gitu ya. Terus ada lagi apa namanya kegiatan yang mendahului A. Berarti nggak bisa ke B kalau A belum belum dikerjakan gitu. Ya, seperti itu. Oke, nanti buatnya seperti ini. Nih saya kasih kisi-kisi deh. Udah ya. Kisi-kisinya gini. Dah, kerjain aja. Ada pertanyaan? Kita ngerjain sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 1, tapi toleransi sampai jam 2 lah. Oke, baik. Terima kasih. Kayak gini ya nanti tuh. Udah, jangan. Karena yang paling susah itu adalah membuat jalur kritisnya. Kalau hitung-hitungannya gampang, asli gampang. Yang susah itu adalah jalur kritis. Oke. Kalau nggak ada lagi, saya rasa cukup ya kuliahnya sampai hari ini. Mudah-mudahan Anda paham ya apa yang sudah diberikan. Silakan mengerjakan latihan soal. Sekali lagi ya, saya bukan untuk menyiksa Anda dengan tugas-tugas kuis dan segala macam. Bagi saya itu yang penting Anda berlatih. Ya, berlatih. Karena kalau nggak dilatih, saya yakin nggak akan bisa. Saya yang sudah ngajar berkali-kali saja. Pada saat mau ngajar barusan, saya baca, saya latihan dulu. Saya baca lagi, saya latihan dulu. Gitu.
Apalagi yang belum pernah, pasti saya yakin nggak akan bisa gitu ya. Nah, makanya saya minta latihan gitu. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang diberikan ya. Ini berguna buat apa? Biasanya buat nyusun proyek. Anda pasti pernah dengar istilahnya Microsoft Project. Microsoft Project, nah sama lah dengan ini ya. Untuk menyusun waktu proyek atau biaya proyek. Nah, itu sama. Ya, teori dasarnya ini sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Sampai ketemu ya. Harapannya Anda latihan ya dengan baik ya. Silakan bertanya jika ada yang tidak jelas lewat WhatsApp group ya. WhatsApp group, jangan japri. Kalau japri itu teman-teman ini nggak bisa tahu. Dan kadang-kadang terlalu banyak, saya jadi bingung. Ya, pertanyaan berulang-ulang. Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat bekerja, selamat mengerjakan latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.